Laporan Kongres AS, Kim Yo Jong kandidat pengganti Kim Jong Un. Kim Yo Jong adalah di antara kandidat yang paling mungkin untuk menggantikan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, jika pemimpin tersebut meninggal atau tidak dapat lagi memerintah negaranya. Penilaian itu merupakan laporan US Congressional Research Service atau layanan riset Kongres Amerika Serikat yang dikutip kantor berita Korea Selatan Yonhap Jumat 1 Mei 2020. Kim Yo Jong adalah adik perempuan Kim Jong Un dan anggota Partai Buruh Korea yang menonjol. Dokumen CRS itu keluar di tengah spekulasi negatif yang meluas tentang keberadaan dan kondisi kesehatan Kim Jong Un. Laporan itu pada dasarnya mendukung laporan media dan para analisis baru-baru ini tentang kemungkinan Kim Yo Jong menggantikan kakaknya jika terjadi sesuatu yang serius. Kim Jong Un yang berusia 36 tahun, gemuk dan perokok berat, diyakini menderita berbagai masalah kesehatan selama bertahun-tahun. Bunyi laporan terbaru CRS tentang hubungan AS Korea Utara. Laporan riset berlanjut ke detail beberapa aspek keluarga Kim, dengan mengatakan bahwa diktator muda yang sekarang menghilang dari radar internasional memiliki 3 anak berusia di bawah 10 tahun, tetapi tidak ada pewaris kekuasaan yang jelas. Jika dia meninggal atau menjadi lumpuh, tidak pasti siapa yang akan menggantikannya. Lanjut dokumen CRS, yang menambahkan bahwa peluang tinggi ada pada saudara perempuan dan orang kepercayaan sang diktator, Kim Yo Jong, untuk mengambil alih kekuasaan dalam peristiwa macam itu. Karir politik Kim Yo Jong telah meroket melalui Partai Buruh Korea, partai yang berkuasa selama beberapa tahun terakhir di korup. Adik Kim itu telah memainkan peran penting dalam diplomasi sang kakak yang berada di sisinya pada pertemuan-pertemuan penting negara, seperti pertemuan puncaknya dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura dan Vietnam tahun lalu. Namun, laporan CRS itu juga mempertimbangkan penilaian para analisis yang bertanya-tanya apakah seorang perempuan dapat mengambil kendali negara, terutama tanpa diberkati secara eksplisit oleh kakaknya. CRS melangkah lebih jauh untuk mencatat bahwa setiap perebutan kekuasaan dapat memiliki implikasi besar bagi Amerika Serikat, termasuk pada masalah penting seperti persenjataan nuklir Korea Utara dan kemungkinan konfrontasi dengan China yang dapat mengubah struktur keamanan mendasar kawasan dan lain-lain. Laporan CRS juga mencermati hal-hal yang tenang dari perspektif ekonomi, di mana Korea Utara telah menunjukkan beberapa tanda kesulitan ekonomi parah yang dapat memicu keruntuhan sistematik. Laporan itu mengutip para ahli yang meragukan statistik resmi Korea Utara mengenai tidak ada kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Meskipun negara itu berbagai perbatasan dengan China dan Korea Selatan, apapun masalahnya, sistem kesehatan negara itu terlihat tidak kewalahan karena penutupan perbatasan dan tindakan tegas lainnya yang diambil secara tepat. Dalam penjelasan terakhir tentang absennya Kim Jong Un di hadapan publik selama 20 hari, para pejabat Korea Selatan dan AS berasumsi bahwa Kim Jong Un sama sekali tidak sakit dan dugaan terkuatnya adalah dia sedang berlindung dari krisis virus corona baru atau COVID-19. Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yong Chul, menyatakan bahwa situasinya memang ada hubungannya dengan krisis COVID-19 dan ketidakhadiran pemimpin itu hampir tidak biasa. Sedangkan Presiden Trump sebelumnya menekankan bahwa semua laporan tentang kesehatan Kim yang buruk adalah belum terbukti. Berbagai laporan media menduga Kim Jong Un berada di Wonsan, kawasan resor elit bersejarah di pantai timur Korea Utara. Dugaan itu perkuat dengan citra satelit yang menunjukkan pergerakan kapal mewah yang biasa digutangkan oleh Kim Jong Un dan kereta pribadinya. Kim menghilang dari pandangan publik sejak 11 April, tetapi baru beberapa hari kemudian muncul segudang desas-desus tentang kesehatan ketika dia melewatkan perayaan penting Hari Matahari pada 15 April, sebuah perayaan untuk menandai ulang tahun kakek Kim Jong Un
yang juga pendiri Korut Kim Il-sung. Kim Yo-jong, perempuan darah biru di garis keturunan Paekdu. Pada tahun 2002, pemimpin kedua di Korea Utara yang juga ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il pernah membanggakan Kim Yo-jong yang tertarik pada dunia politik dan ingin berkarir di jajaran elit sistem politik Korea Utara. Dalam sepekan terakhir, kabar keberadaan kepemimpinan Korea Utara Kim Jong-un menyudut perhatian. Muncul rumor yang hingga kini belum bisa dikonfirmasi, mengingat tertutupnya semua informasi di negara itu bahwa Kim Jong-un sakit. Muncul pula spekulasi soal siapa yang akan menjadi penggantinya. Hingga kini, Korea Utara tidak pernah mempublikasikan siapa pengganti Kim seandainya laki-laki yang diperkirakan berusia 36 tahun ini tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi. Di tengah tiadanya informasi soal itu, sejumlah analisis memperkirakan saudara perempuan Kim yakni Kim Yo-jong berpeluang besar menggantikan orang nomor satu di Korut itu. Kantor berita Korea Selatan Yonhap Rabu 29 April 2020 melaporkan bahwa pengaruh Kim Yo-jong di Pyongyang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini memperbesar kemungkinan dia menggantikan Kim Jong-un. Dalam laporan analisis atas pertemuan terakhir Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara pada awal bulan ini, lembaga think tank legislatif layanan penelitian Majelis Nasional Korsel memproyeksikan bahwa pengangkatan kembali Kim Yo-jong ke jajaran pejabat teras Politbiro Partai Pekerja akan memperkuat fondasi pemerintah garis keturunan Paekdu di Korea Utara. Di Korea Utara, dinasti Kim serta disebut sebagai garis keturunan Paekdu. Sebutan ini mengacu pada Gunung Paekdu, tempat lahir pendiri Korea Utara Kim Il-sung, meski para pakar dari luar Korea Utara menganggap hal itu sebagian dari propaganda. Laporan analisis tersebut muncul di tengah spekulasi bahwa Kim Jong-un sakit parah setelah ia tidak hadir dalam ziarah tahunan ke makam Kim Il-sung 15 April lalu. Kim Yo-jong sebenarnya telah mengambil peran inti partai melakukan tanggung jawab sistem kepemimpinan partai yang monolitik, sebuah laporan itu. Kim Yo-jong akan menjadi basis kekuatan utama dengan kontrol atas organisasi dan departemen pembinaan, peradilan, serta kemampuan politik, kata Chung Han-bun dari Institut Korea untuk Unifikasi Nasional. Setelah untuk pertama kalinya terlihat di depan publik selama pemakaman Kil-osu atau pemakaman Kim Il-sung, dalam 2 tahun terakhir, Kim Yo-jong makin sering terlihat. Ia terlihat berada dekat kakaknya pada pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tahun 2018, Kim Yo-jong juga menjadi anggota keluarga Kim paling senior yang pernah berkunjung ke Korea Selatan. Saat menghadiri Olimpiade musim dingin di Pyeongchang, Kim Yo-jong adalah adik bungsu Kim Jong-un. Kim Yo-jong lahir pada 26 September 1987 dari ayah Kim Jong-il dan ibu Ko Yong-hui. Ia dibesarkan di kediaman ibunya di Changkawang Hill, Pyongyang bersama kakak laki-lakinya Kim Jong-chol yang lahir tahun 1981 dan Kim Jong-un lahir 1800 atau 1983. Pada musim semi 1996, Kim Jong-un menyusul kedua kakaknya ke Berne, Swiss yang sekolah di sana hingga tahun 2000 sebelum akhirnya kembali ke Korea Utara dan menyelesaikan pendidikan setara kelas 6 di AS. Setelah itu, tidak jelas di mana dan bagaimana Kim Yo-jong menyelesaikan pendidikan menengahnya, namun perempuan itu dilaporkan menyelesaikan beberapa kursus di Kim Il-sung University dan universitas di barat setelah ibunya meninggal tahun 2004. Pada tahun 2002, Kim Jong-il membanggakan Kim Yo-jong yang tertarik pada politik dan ingin berkarir di jajaran elit sistem politik Korea Utara. Keberadaan Kim Yo-jong sampai tahun 2007 tidak diketahui secara pasti. Pada periode 2007 hingga 2009, Kim Yo-jong meniti karir di partai. Pada 2009 sampai 2010, ia membantu kampanye suksesi bagi Kim Jong-un dan bekerja di Komisi Pertahanan Nasional dan Sekretariat Pribadi Kim Jong-il. Kim Yo-jong biasa terlihat memakai jaket hijau seperti yang dipakai wartawan dan fotografer yang mendokumentasikan kunjungan-kunjungan lapangan Kim Jong-un. Di bawah kekuasaan kakaknya, Kim Yo-jong terus meniti jenjang kekuasaan di tubuh partai hingga menjadi wakil direktur pertama Departemen Propaganda dan Agitasi. Dan kemudian menjadi anggota pengganti Politbiro Partai Pekerja Korea Utara, ia pun lebih sering tampil di debat publik.
Kim Yo Jong kini bekerja membantu mengatur penampilan publik sang kakak, Kim Jong Un, termasuk dalam soal rencana perjalanan, jadwal, kebutuhan logistik, dan pengaturan keamanannya.